ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال المؤلف حفظه الله تعالى: الدليل على أن الرياء شرك. عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Dalil yang menunjukkan bahwasanya riya adalah syirik, hadis dari sahabi Mahmud ibn Labid. Mahmud ibn Labid radhiyallahu anhu, beliau termasuk sahabi yang pada masa Nabi SAW dalam kondisi masih kecil. Dalam suatu riwayat disebutkan, beliau pernah mengatakan, aqaltu majjatan majjani Rasulullah SAW fi wajhi wa ana ibnu sab'i sinin. Aku masih ingat semburan air yang disemburkan oleh Nabi SAW ke wajahku ketika itu aku masih berumur 7 tahun. Ini disebutkan biasanya oleh para ulama pada bab kitab mustalah hadis, pada bab umur tahammul. Antum lihat tahammulnya sahabi yang mulia Al-Jalil Mahmud ibn Labid. Ketika umur 7 tahun beliau sudah akil, sudah memahami apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, sehingga anak-anak itu di umur-umur segitu sebenarnya sudah wahi, sudah paham, sudah ngerti. Nabi SAW memerintahkan kepada seluruh orang tua ketika anaknya sudah umur 7 tahun agar diperintahkan untuk sholat. Muru auladakum bis shalah wa hum sab'u sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka sudah berumur sab'u sinin, umur 10 tahun. Umur 7 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkan tempat tidur mereka. Ketika kapan? Asyur sinin. Ini menunjukkan umur 7 tahun, umur 10 tahun. Ini umur-umur yang sebenarnya umur yang wahyi. Ya, apalagi umur belasan. Tidak ada alasan umur sudah belasan, sudah balik, tidak paham, masih gaya anak-anak. Makanya secara praktek tatbik kita pun di sini ya ikhwan, thalabul ilm, tidak menerima anak-anak. Yang kita terima, lihat tamat SD. Sebagian perempuan itu ada yang kelas 5 SD yang sudah balik. Sehingga kondisinya orang-orang yang tamat SD adalah orang-orang yang juga wajib untuk belajar tauhid, untuk memahami tauhid. Karena umur-umur segitu adalah umur-umur yang sudah wahyi, sudah menyerap. Dari Mahmud ibn Labid radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Mereka mengatakan, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Qala ar-riya. Syirik kecil itu adalah riya. Lihat di sini Nabi SAW menyebutkan syirik kecil adalah riya. Namun ya ikhwan, perlu ditanbih, maksud dari ucapan Nabi SAW syirik kecil adalah riya apabila, ingat ya, apabila riya itu yasir, riyanya sedikit. Adapun kalau riyanya kathir, riyanya banyak, maka bisa naik kepada syirik besar. Makanya mereka para ulama mengatakan riya
itu wasilah ila syirkil akbar. Riya itu wasilah menuju syirik besar. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan riya yang syirik kecil adalah yasirur riya. Yasir riya. Riyanya yasir, sedikit. Contoh, antum salat subuh tadi, riya. Tapi kalau riyanya banyak, subuh riya, zuhur riya, asar riya, maghrib riya, besoknya riya lagi, puasanya riya, sedekahnya riya. Nah, kapan untuk Allah Subhanahu wa taala? Semuanya riya, berarti full ibadahnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini naik kepada syirik besar. Yaqulu Allah azza wa jalla lahum yaumal qiyamah idza juziyan nasu bi a'malihim idhabu ila alladhina kuntum turabuna fid dunya fanzuru hal tajiruna indahum jazaa. Allah azza wa jalla mengatakan kepada umat manusia di hari kiamat tersebut, tatkala mereka dibalas dengan amalan-amalan mereka, dibalas dengan perbuatan yang mereka kerjakan di dunia, Allah azza wa jalla mengatakan izhabu ila alladziina kuntum turauna fid dunya. Pergilah kalian kepada segala sesuatu yang kalian telah riya dengannya ketika di dunia. Pergi kalian kepada orang-orang yang kalian riyai. Fanzuru hal tajiduna indahu jazaa. Kemudian lihatlah oleh kalian, apakah kalian mendapati balasan di sisi mereka? Rawahu Ahmad wa sahahu al-Albani. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan balasan kepada mereka yang riya. Balasan tersebut diserahkan kepada siapa? Diserahkan kepada mereka-mereka yang riya di dunia tersebut. Kalau mereka riya terhadap pemimpin, nanti sudah minta sama pemimpin balasannya. Kalau riya terhadap ustadz, minta pada ustadznya tadi. Kalau dia riya kepada orang tuanya, minta dari orang tuanya balasan tersebut. Jangan minta kepada Allah azza wa jalla. Kemudian ad-dalil ala adami jawazi muzawalati ibadatin fi zamanin aw makanin yuzawilul musyrikuna fiha a'yadahum aw ibadatahum. Dalil yang menunjukkan tidak diperbolehkannya menggabungkan suatu ibadah. Muzawalah mendekatkan atau menggabungkan, itu artinya mendekatkan atau menggabungkan suatu ibadah pada suatu tempat atau pada suatu waktu atau suatu tempat yuzawilul musyrikun fiha ayatahum, yang biasa kaum musyrikun mengerjakan hari raya mereka di tempat tersebut, aw ibadatahum, atau peribadatan mereka. Maksudnya paham ya, Pak? Maksudnya dilarang bagi seseorang muslim untuk melakukan ritual ibadah di waktu atau di suatu tempat yang biasa kaum musyrikun juga melakukan ibadah atau hari raya di tempat atau waktu tersebut. Contoh, kaum musyrikun punya kebiasaan di malam tahun baru 1 Januari. Mereka kebiasaan merayakan malam tersebut. Maka seorang muslim tidak diperbolehkan untuk melakukan ritual-ritual ibadah, mengkhususkan ritual-ritual ibadah pada malam tersebut. Ini contoh waktu. Adapun contoh ini tidak boleh, tidak boleh. Ya, jangan untuk pahami kan untuk menandingi mereka, tidak boleh. Itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim Mukhalafah Ahlil Jahil. Beliau menyebutkan di antara perkara yang dilarang apabila ada kaum musyrikin melakukan suatu ibadah di waktu tertentu, kemudian kaum muslimin melakukan ritual ibadah, ya,
pada waktu tersebut, dan tidak ada dalil dari syariat yang menyebutkan adanya ibadah tersebut di waktu tadi, maka tindakan yang seperti ini digolongkan tasyabbuh bil kufar. Antum bisa lihat keterangan ini tadi, iqtida siratal mustaqim mukhalafah ashabil jahim, karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, cetakan 2 jilid. Anda baca disebutkan sama Syekhul Islam dalam buku tersebut. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, la taqum fihi abadan, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi. Jangan kalian berdiri di tempat tersebut. Maksudnya apa? Jangan kalian sholat di tempat tersebut selama-lamanya. Di tempat apa ini? Di masjid yang dibuat kaum munafikin, dikenal dengan nama Masjid Dirar. Jangan kalian sholat, jangan engkau ya Muhammad sholat di tempat tersebut. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Sungguh masjid yang dibangun di atas ketakwaan, dari awal kali dibangunnya itu lebih layak engkau untuk sholat di sana. Masjid apa ini? Masjid Quba. An Tsabit ibn Dhahhak qol, dari Tsabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, nadhara rajulun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyanhara ibilan bibuanatin atau bibuanata, fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal, inni nadhartu an anhara ibilan bibuanata. Ada seseorang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bernazar untuk menyembelih onta di tempat yang namanya buana. Nah, ini bagus dan adabnya sahabat. Mereka bertanya kepada guru, bertanya kepada seorang alim. Demikian juga ya ikhwan, ya thalabul ilm, jangan antum sungkan-sungkan untuk bertanya kepada gurunya antum. Minta bimbingan, minta pendapat istisyarah minal alim. Kata para ulama, tidak akan merugi orang yang istikharah dengan Allah, dan juga tidak akan menyesal orang yang minta pendapat istisyarah kepada makhluk. Itu tidak akan merugi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inni nazartu an anhara ibilan bibuana. Ya Rasulullah, aku bernazar untuk menyembelih onta di tempat namanya buana. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyah yu'bad. Apakah di tempat tersebut terdapat wathan? Wathan itu berhala dari berhala jahiliyah yang disembah di tempat tersebut. Qalu la, mereka mengatakan tidak ada ya Rasulullah. Qala hal kana fiha idun min a'yadihim. Kemudian Rasul bertanya lagi, apakah di tempat tersebut biasa diadakan perayaan dari hari raya mereka? Kata mereka, para sahabat mengatakan, qalu la, tidak ada ya Rasulullah. Antum perhatikan di sini, ketika sahabat tersebut ingin menunaikan nazar, nazar ibadah atau bukan? Ibadah bukan? Ibadah. Di mana ingin ditunaikan nazar tersebut? Di tempat yang bernama Buana. Nabi SAW istifsar, meminta kejelasan dari mereka. Ada 2 pertanyaan yang ditanyakan oleh Nabi SAW. Ada tidak di sana berhala dari berhala jahiliyah? Lihat bahasanya Rasulullah. Rasul mengatakan apa? Hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyati yu'bad. Ada tidak di sana berhala dari berhala jahiliyah? Maksudnya di sana, apakah juga dipakai oleh ahlul jahiliyah untuk menyembah selain Allah Azza wa Jalla? Qalu la.
Mereka mengatakan, qala hal kana fiha idun min a'yadihim. Apakah di sana terdapat id, perayaan dari perayaan mereka? Qalu la, tidak ada. Qala Rasulullah SAW, aufi binadri. Kalau tidak ada ya silakan kalian tunaikan nazarmu. Fa innahu la wafa'a li nazrin fi ma'siyatillahi wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya tidak ada penunaian nazar pada nazar yang bermaksiat kepada Allah, dan tidak pula ada penunaian nazar pada sesuatu yang tidak dimiliki oleh ibnu Adam. Wadih? Jelas? Jelas sekali ya ikhwah. Yang disebutkan dalam hadis ini tadi tentang tidak diperbolehkannya menyembah Allah Azza wa Jalla di tempat yang tempat tersebut terdapat peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Jelas? Kenapa? Supaya jangan ada unsur tasyabbuh bihim, keserupaan dengan mereka. Ad-dalil ala adami jawazid tiyarah wa tasya'um. Dalil yang menunjukkan tidak dibolehkannya at-tiyarah. At-tiyarah wa tasya'um itu satu makna. Artinya anggapan sial. Menganggap sial sesuatu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar wa firra minal majzum kama tafirru minal asad. Rawahu al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la adwa, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Penyakit itu tidak ada istilah penyakit menular dengan sendirinya. Kalaupun ada penyakit menular, itu menular dengan izin Allah Azza wa Jalla. Wala tiyarata, tidak ada istilahnya anggapan sial terhadap segala sesuatu. Wala hamata, tidak ada istilahnya hantu. Lebih kurang maknanya gitu. Hama itu keyakinan ahlul jahiliyah, orang yang sudah mati itu hantu. Rasanya gitu lah. Wala safar, dan tidak ada kesialan pada bulan Safar. Bulan Safar ya. Wa firra minal majdzub kama tafirru minal asad. Larilah engkau dari penyakit al-majdzub. Majdzub itu kusta. Sebagaimana engkau lari dari kejaran singa. Tidak ada ya ikhwan anggapan sial begini nabrak kucing nanti biasanya hari tersebut harinya sial. Ini keyakinan ahlul jahiliyah, tidak diperbolehkan. Kemudian ad-dalil ala anna min asy-syirk ittikhadhu asbabin laysat syar'iyyatan wala hissiyatan lidaf'i aw raf'i dhararin aw jalbi manfaatin. Nah, lihat di sini ya kawan. Kata beliau, dalil yang menunjukkan bahwasannya merupakan bagian dari kesyirikan ittikhadhu asbabin, mengambil sebab yang mana sebab-sebab tersebut laisat syar'iyatan, bukanlah sebab yang syar'i, wala hissiyatan, bukan juga sebab yang hissi, lidaf'i aw raf'i dhararin aw jalbi manfaatin, dengan tujuan untuk menolak atau mengangkat madarat
atau dalam rangka untuk mendapatkan manfaat. Nah, itu tidak diperbolehkan. Disebutkan di sini ada ta'liq ya ikhwan. Al-asbab tanqasimu ila aqsam. Sebab-sebab itu terbagi beberapa macam. Yang pertama, asbabun hissiyah. Sebab yang hissi. Misal khayatul juruh. Contoh atau khiyatatil juruh. Mithlu khiyatatil juruh. Khiyatah itu artinya jahit. Al-juruh luka. Sabata hissan. Terbukti secara hissi. Atau untuk hissi. Hissi itu nyata gitu loh. Annaha tubarri atau annaha tabra'u asra' mimma law turikat biduni khiyatah. Bahwasannya jahit tersebut tabra' menyembuhkan, asra'u lebih cepat, mimma dibandingkan lau turikat biduni khiyatah, dibandingkan tatkala kalau seandainya luka tersebut dibiarkan tanpa jahitan. Jelas ya? Antum luka besar kemudian dijahit, itu lebih cepat karena apa namanya, selnya nanti nyambung lagi cepat ya. Luka itu, kulit itu bisa bersambung lagi. Yang kedua, asbabun syar'iyyatun mahdhah. Sebab syar'i yang murni, itu di luar pengaruh kita ya ikhwan. Sebab secara syar'i. Misaluhu, contohnya, kama amarallahu Maryam umma Isa alaihi wassalam bihazi juzu'in nakhlati. Contoh sebagaimana yang Allah perintahkan kepada Maryam ibunya Isa alaihissalam bihazi juzu'in nakhlati, untuk menggoyangkan batang kurma. Fahadha sababun syar'i. Ini sebab syar'i. Wa laisa lahu ta'thirun hissi. Tidak ada pengaruh hissi. Ala janis thimarin nakhil. Tidak ada pengaruh hissi pada petikan buah-buah kurma tersebut. Itu tidak bisa ya, Pak. Wanita yang hamil atau baru melahirkan, lemah, secara hissi tidak mungkin bisa menggugurkan buah-buah yang ada di pohon kurma tersebut ketika digoyang-goyang. Itu di luar kemampuan manusia, betul-betul kekuatan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, di sini disebutkan qala Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutban janiyan." Wa huzzi ilaiki, goyanglah olehmu, bi jid'in nakhlah, pada batang kurma tersebut. Niscaya tusaqit, akan berguguran, alaiki, padamu, rotoban janiyah, buah-buah kurma tersebut, rotob. Ada ucapan seorang penyair, tawakkal 'ala Allahi fil amri kullihi wala targhabanna yauman 'anil qalb. Alam tara
anna Allah qala li Maryam wa huzzi ilaikil juz'i terus yatasaqat ar-rutab walau syaa an tajnihi min ghairi hazzihi jannatahu walakin kullu syai'in lahu sabab. Kata penyair, tawakkal ala Allah fil amri kulli. Tawakkallah engkau kepada Allah pada seluruh urusan. Wala targhabanna yauman 'anil talab. Dan janganlah engkau enggan meminta sama sekali. Maksudnya jangan engkau enggan meminta pada Allah Azza wa Jalla. Walaupun cuma sehari, tidak dibolehkan. Alam tara anna Allah qala li Maryam. Tidakkah engkau melihat? Bukankah Allah Azza wa Jalla pernah berkata kepada Maryam, wa huzzi ilaikil juz'i atau ilaikil juz'a. Wa huzzi ilaikil juz'a. Maf'ulun bihi. Goyanglah olehmu al-juz'a. Yatasaqat ar-rutab. Niscaya itu disukunnya. Yatasaqat. Niscaya akan berguguran ar-rutab, buah-buah kurma tersebut. Walau syaa, kalau Allah berkehendak, antajnihi, kalau Allah berkehendak Maryam memetik buah tersebut min ghairi hazihi, tanpa goyangnya jannatahu, tanpa menggoyang kebun tersebut, atau afan itu karena tadi bacanya janathu afan walau sya'an tajnihi min ghairi hazihi janathu. Kalau seandainya Allah berkehendak agar Maryam memetiknya dengan tanpa menggoyangkan pohon tersebut, janathu, niscaya Maryam mampu memetiknya. Walakin kullu syai'in lahu sabab. Akan tetapi segala sesuatu itu ada sebabnya. Dalam artian gini, Maryam memetiknya tanpa disentuh, bisa saja Allah jatuhkan sendiri, ya enggak? Tapi kan semuanya ada sebab. Difahami? Kullu syai'in lahu sabab. Kira-kira bisa enggak antum tanpa belajar tiba-tiba langsung pinter hafal Al-Qur'an 30 juz, hafal hadis 1000 hadis? Bisa apa enggak? Ya kalau untuk kembalikan kepada qudratullah, Allah SWT Maha mampu untuk memberi hal itu. Tapi ya ikhwan, kullu syai'in lahu sabab, ada sebabnya. Nah ini yang paling penting juga ikhwan, ittikhadul asbab. Ya, ittikhadul asbab sangat penting. Ini faedah yang sangat besar ya. Antara takdir, antara rezeki punya pengaruh dengan sebab. Anda ambil contoh ilmu yang Allah berikan kepada hamba tersebut, rezeki bukan? Rezeki punya pengaruh enggak dengan sebab? Punya pengaruh. Apa sebabnya? Keseriusan, kesungguh-sungguhan. Difahami? Wadih? Punya keseriusan dari seorang thalibul ilmi tadi, kesungguh-sungguhan, rajin, murojaah, kira-kira dapat enggak ini? Dapat, insyaallah. Banyaklah tidur, banyak main, kurang murojaah, dapat ilmu atau tidak? Enggak dapat ya. Jelas ya, ikhwan? Ana ambil contoh gini ya. Kadang masalah pembangunan darul hadis. Ya. Dan kegiatan antum. Antum ini kadang habis beras. Ya. Kemarin udah mau habis. Nah, contoh ini contoh antara sebab ittikhadul asbab. Kalau semata-mata beras antum habis, nggak ada ajakan,
Ayo ikhwan kita tahu mau infak segala macam. Nggak ada yang orang ngantarkan. Difahami itu? Nggak ada orang ngantarkan. Karena tidak ada sebabnya. Orang tidak ada tahu. Tidak ada yang tazkir mengingatkan. Difahami? Itu contoh. Jadi kalau seandainya antum cuma duduk saja, nanti Allah SWT datangkan beras. Sebabnya itu tidak ada. Apa sebabnya? Tidak adanya informasi. Tahu-tahu dapat kabar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, satu seorang santri dalam hadis ada yang mati kelaparan. Memungkinkan saja. Misalkan. Ya, cuman kalau tidak sampai gitu ya, balik dia kalau tidak ganti anu. Berubah, pondok lagi ngasih makan. Itu contoh. Sekarang rezeki. Kita sepakat rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kira-kira mungkin tidak rezeki itu datang tanpa antum ngambil sebab jualan, tanpa antum kerja? Tidak ada. Difahami? Kesembuhan pun, rata-rata kesembuhan ada sebabnya. Apa sebabnya? Berobat. Nabi alaihi salatu wasallam yang mengatakan, beliau mengatakan, tadawu wala tatadawu bil haram. Berobat tapi jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Ada sebabnya ya, kawan. Nah, setelah menjalankan sebab, antum serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, disebutkan kata beliau, asbabun syar'iyyatun hissiyah. Mithlu ma warada anhu sallallahu alaihi wasallam al-humma min fayhi jahannam fa'abriduha bil ma'. Sebab syar'i yang hissi seperti apa yang dibawakan oleh Nabi SAW. Rasul mengatakan al-humma min fayhi jahannam. Demam termasuk uapnya neraka, berasal dari uap neraka. Fa'abriduha bil ma', maka dinginkan dengan air. Dinginkan dengan air. Muttafaqun alaih. Wa mithlu, jelas ya ikhwan? Nah, kita tanya sama dokter Vicky, kira-kira metode orang demam benar dikompres itu di kepala itu ya? Nah, itu sebab namanya sebab yang syar'iyah hissiyah. Ingat kan? Berarti kompres itu merupakan sebab yang syar'iyah hissiyah. Antum fahami ini tadi ya? Yang pertama sebab hissi, jahit tadi, minum bodrek, minum apa lagi? Antalgin, itu sebab hissi. Sebab syar'iyah yang tadi, Maryam itu murni dari Allah, tidak ada pengaruh dari makhluk. Ini karomah, digolongkan Maryam ini karomah. Yang ketiga, asbab syar'iyah hissi. Dia dianggap syar'iyah karena ada dalilnya. Dianggap syar'iyah ada dalilnya. Rasul mengatakan fa'abriduha bil ma'. Sehingga ini tambahan Dr. Vicky, boleh antum katakan kompres itu adalah tibbun nabawi. Ya, tibbun nabawi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'abriduha bil ma'. Ya, orang demam dinginkan dengan air. Katanya dikompres. Jangan antum suruh mandi. Ya. Wallahu alam, kalau suruh mandi khawatirnya malah demamnya tambah parah. Obat itu ada takarannya. Kemudian misal istikhdamil habba as-sauda wal asal litadawi, itu kan ada dalilnya kan? Dia disebut syar'iyah karena ada dalil. Habbatus sauda, madu. Kemudian yang keempat, asbab laisat syar'iyyah wala hissiyah. Nah, ini yang pembahasan syirik ini. Tidak syar'iyah, tidak hissiyah. Misal ta'aliqut tama'im wal khuyut wal izam wal ahdiyah. Gantungkan jimat, tali, tulang, sepatu, lidaf'il ain awil istishfa biha, dalam rangka menolak penyakit ain atau mencari kesembuhan, istishfa. Fa ini taqada. Nah, ini intinya. Fa ini taqada annaha bidzatiha tadfa wa tanfa fa huwa syirkun akbar. Kalau diyakini secara zatnya bisa memberikan manfaat dan mudarat, itu syirik besar. Wa ini taqada anna asbabun faqat fa hadza syirkun asghar. Tapi kalau diyakini sebab, ini syirik kecil. Nah, namun ya ikhwan, bagaimana dengan yang kalung-kalung dipakai orang-orang yang dijual-jual itu tadi? Ya,
Ada kan dokter fikih kalung-kalung biasa itu tadi. Nah yang seperti ini Allah alam ya ikhwan, khawatir masuk yang seperti itu. Terbukti tidak secara pengujian lab. Dan Allah alam ya, sebatas yang anak tahu, kayaknya belum pernah dengar gitu. Ketika berobat ke rumah sakit, dokter itu ngasih resep, Bapak untuk anunya pakai aja kalung ini Pak untuk menurunkan kadar kolesterol. Ya enggak? Nah, takutnya masuk pada poin ini tadi. Laisat syar'iyyah wala hissiyah. Minimalnya jatuh pada syirik kecil. Apa jatuh pada syirik kecil tadi? Karena dia meyakini sesuatu sebagai sebab dan secara syar'i tidak ada dalilnya, secara hissi juga tidak ada dalilnya. Jadi dikatakan syirik kecil karena dia menjadikan sesuatu sebagai sebab yang syar'i tidak menetapkan sebagai sebab, sedangkan secara hissi juga tidak menetapkan dia sebagai sebab. Jelas, faham Reza? Contoh yang lain. Kalau kebelet mau BAB, BAB bahasa Jawanya ngising, bahasa Palembangnya mesing, bahasa Pedamanan perak, ya. Katanya kalau kebelet bawa batu, deh, ya, masa ambil batu. Nah, sekarang pertanyaan, secara syar'i adakah dalil yang menunjukkan seperti itu? Tidak ada. Sekarang hissi ya. Terbukti apa enggak? Tidak juga. Apa hubungannya batu sama secara hissi? Itu cuma sugesti. Dan tatkala cuma sekedar sugesti seperti ini masuk pada bab syirik kecil. Kenapa? Karena menjadikan sesuatu sebagai sebab yang syariat dan yang hissi tidak menetapkan dia sebagai sebab. Jelas? Wadih. Hissi itu dengan tajribah, pembuktian yang masuk akal, terbukti. Nah kira-kira terbukti masuk akal nggak ini seperti itu? Ya, terbukti nggak kira-kira? Mana ada terbukti yang seperti itu? Jelas ya? Wadih. Apalagi contoh di kehidupan sehari-hari? Nah ini contoh. Di sebagian masyarakat kita, kalau ada bayi yang lahiran, bayi baru lahir, atau tahu ari-ari, tembuni, plasenta bahasa medisnya, tahu? Tahu Fazal? Enggak tahu? Antum? Enggak tahu juga? Saya enggak tahu. Ari-ari tahu? Jadi enggak tahu karena bahasa Indonesianya, tahunya bahasa dusun dia. Ari-ari antum orang Jawa. Ini orang dusun, mana tahu dia? Tahunya cuma sayur lumai. Mijat durian. Tahu enggak Fazal? Kalau ada orang lahir, kalau coba ada jemur lahir, ada itu yang galak ditanam itu. Apa dia nama dusun itu? Temuni kan bahasa dusun kan? Bahasa dusun antum apa dia? Hah? Antum apa? Nggak tahu? Durian itulah yang tahu. Kasam tahu untuk kasam. Nah itu biasanya tembuni atau ari-ari itu. Sebagian orang dikasih lampu, ya enggak? Kalau ditanam kemudian dikasih lampu, atau dibungkus kemudian dikasih apa? Jarum. Dikasih apa lagi? Kasih benang. Atau dengan berbagai macam ritual. Ini kan ittikhadul asbab, membuat sebab. Kalau diyakini tindakan dia ini tadi bisa memberikan manfaat dan mudarat, atau bisa memberikan manfaat kepada si bayi nantinya ketika besar secara zat,
maka jatuh pada syirik besar. Namun kalau diyakini cuma sebagai sebab kesuksesan dia tuh Allah yang ngatur, ini itu cuma perantara, dibersihkan, dikasih parfum, kasih minyak, kenapa? Supaya nanti ketika gede wangi badannya. Ya enggak? Padahal banyak juga bayi-bayi yang maaf ya, lahirnya seperti itu, gedenya alhamdulillah bandit. Ya enggak? Kecilnya luar biasa, gedenya jadi bandar narkoba. Itu menunjukkan sebab yang tidak syar'i wala hissiyah. Nah, minimalnya aqall syai' annaha minasyirkil asghar. Itu termasuk syirik kecil. Jelas? Kemudian wa an Uqbah ibni Amir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, atau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbala ilaihi rahatun. Ana ulangi, an Uqbah ibni Amir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbala ilaihi rahatun fabaya'a tis'atan wa amsaka an wahidin faqalu ya Rasulullah bay'ata tis'atan wa tarakta hadha. Dari Uqbah ibni Amir, dia menceritakan pernah suatu hari ada sekelompok orang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat 9 orang. Jadi ada 10 orang, 9 dibaiat oleh Rasul untuk masuk Islam, dan Rasul menahan diri dari 1 orang, tidak mau diterima oleh Rasul. Faqalu ya Rasulullah, sehingga mereka mengatakan, ya Rasulullah, bay'ata tis'atan wa tarakta hadha. Engkau baiat 9, engkau tinggalkan 1 orangnya. Qal, Rasul mengatakan, inna alaihi tamimah. Sesungguhnya pada dia ada tamimah, ada jimat. Fa'adkhala yadahu faqata'aha fabaya'ahu. Lalu dia pun memasukkan tangannya, kemudian memotongnya, lalu Nabi SAW pun membayarnya. Wa qala, Rasul mengatakan, man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Lalu Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang menggantungkan tamimah maka sungguh dia telah syirik. Tamimah itu bahasa kitanya jimat. Disebutkan di ta'liq di bawah ini, at-tamimah kharazat kanatil arab tu'alliquha ala auladihim yattaquna bil 'ain fi za'bihim fa'abatalaha al-Islam kama fi nihayah di Ibnu Katsir. Tamimah itu adalah kharazat ya. Dulu itu sejenis gelang-gelang kalung-kalung yang biasa digantungkan oleh orang-orang Arab pada anak-anak mereka dalam rangka untuk menolak penyakit ain, anti ain. Itu menurut klaim mereka. Datang Islam pun membatalkannya. Atau biasa lihat anak-anak kecil pakai gelang hitam, kalung hitam, ya enggak? Anak kecil mirip jaka sembuh. Untuk apa sih gelang tadi? Untuk apa itu kalung? Sebab yang tidak jelas, itu tidak diperbolehkan. Wa Abdullah ibni Uqaid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Dari Abdullah bin Uqaid, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang bergantung pada sesuatu maka akan diserahkan kepada sesuatu tadi. Menggantungkan sesuatu itu ada 2 macam ya, Pak. Ta'alluq, at-ta'alluq bisyai', bergantung dengan sesuatu itu ada 2 macam. Ada yang dia sifatnya menggantungkan ta'alluq wa ta'liq. Dia bergantung dan dia juga menggantungkan. Contoh misalkan gelang. Dia menggantungkan gelang di tangan dia dan dia bergantung dengan gelang tadi. Itu namanya apa? Syirik. Yang kedua, dia ta'alluq biduni ta'liq. Dia menggantungkan hatinya kepada sesuatu tanpa ta'liq, tanpa menggantungkan sesuatu tadi di badannya atau di tempat dia, di kendaraan dia. Contoh,
orang bergantung pada kuburan, orang bergantung pada wali, yang wali tersebut tidak bersama dia, kuburan tersebut jauh dari tempat dia, namun dia ta'alluq dimanapun dia berada, hatinya yang bergantung, bukan bendanya yang bergantung, tapi hatinya yang bergantung. Ini juga syirik. Difahami? Sehingga at-ta'alluq bi ghairillah, bergantung kepada selain Allah, itu ada dua macam. Yang pertama at-ta'alluq ma'at ta'liq, yang kedua at-ta'alluq biduni ta'liq. Difahami? Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi.